Shalom. Nah, gimana? Udah hijau lagi semua ya? Semalam saya bilang mungkin udah saatnya pressure. Salam Cardano ya kan? Nah, Cardano naik lagi. Rupanya, aduh, gua nggak dapat infonya, nggak dikasih tau pas listingnya di Coinbase ya. Itu proses lama loh, dari 2018 itu. Orang Amrik susah beli koin, nggak kayak kita orang Indo gampang kan. Indodax di sana kan, apalagi daerah New York ya, tergantung state juga. New York juga dilarang, banyak yang nggak bisa gitu ya. Nah, mereka tuh ngandalkan kalau koin-koin ini cryptocurrency ada di listing di Coinbase. Nah, mereka lebih gampang belinya, terus lebih murah daripada pakai, misalnya banyak mereka kan di state-state lain nggak bisa, ini nggak dapat, terus ada yang pakai VPN, ada yang dengan swap bayar Ethereum mahal, ya kan. Kita murah, udah banyak murah, komplain lagi ya sama Indodax ya. Nah, mereka mahal loh belinya, kena cas gas fee-nya kalau pakai swap, entah itu BitSwap, swap lah, Uniswap ya kan. Jadi akhirnya proses juga dari 2018 itu Coinbase paling, orang Jawa bilang paling angel ya, padilnya gitu. Karena si Charles Hoskinson ini, Cardano nggak pernah mau dibawa kontrol mereka, nggak yang lain-lain. Cardano ini dari awal dia ini, lo mau listing gua listing, enggak udah gitu ya, dealnya banyak. Nah, akhirnya tercapai juga. Jadi tanggal 18 ini, tanggal 18 kemarin announce udah deal. Tanggal 18 baru bisa dipakai, mereka bisa Coinbase Pro untuk trading. Jadi orang Amrik suka trading, punya yang suka udah gampang juga mereka mau trading gitu. Nah, disitulah kalau udah bisa trading, tanggal 18 nih Cardano bakal naik lagi tuh ya. Makanya gua tadi pagi pas lihat naik, bangun pagi lihat naik, terus dapat berita gitu, wah, langsung kuantum saya jual itu, saya tambahin lagi ke Cardano. Kuantum mah lambat lelet, cuma dapat ya untung, udah 2 hari 10 juta, cuma dapat untungnya 400.000. 3 hari ya lumayan lah ya, tapi kan modal gede. Udah langsung saya ini langsung masukkan ke Cardano lagi, tambah amunisi ke Cardano ya. Mudah, saya rasa karena lihat tiap yang di listing masuk ke Coinbase itu nanti pasti naik. Kayak si ini Susi waktu pas masuk ke Coinbase naik di 40%. Nah, semalam kan hampir 20% tuh naiknya. Waktu malam saya tidur masih $1 itu, berarti sekitar 15.000 sekian di Indo ya. Begitu bangun pagi, loh udah 122 gitu, 123, 122 gitu ya. Langsung sekitar hampir 20% lah ya. Kalau semalam sebelum naik kan antara range-nya 102 sampai 104, kadang 105, itu aja mainnya di situ-situ kan. Nggak taunya bangun pagi udah 122, 23, 24 gitu ya. Asik juga lah liatnya, paling nggak 17% gitu ya. Langsung lihat baca beritanya, udah di listing, deal dia sama Coinbase 3 tahun itu dealnya, nggak kayak lain-lain gampang masuk, karena mereka mau tunduk diatur sama Coinbase. Kalau Cardano nggak pernah mau. Dua yang angel nggak pernah, Algorand satu, Coinbase. Ya, ini saya nanti bahas Algorand juga, ada pertanyaan si Jimmy Dillon dari Solo ya. Itu dua, padahal paling ini Algorand dia punya ini profesornya bosnya itu juga sangat smart, itu mantan gurunya si Polkadot, si Gavin Wood itu ya. Nah, mereka juga susah, nggak mau diatur orang gitu. Nah, cuma Algorand terakhir oke, dia masuk bawah naungan Apple ya. Jadi di bawah naungan Apple baru dia agak ini gitu kan. Cuma dia nggak mau di ini juga gitu.
Jadi akhirnya masuk Coinbase. Jadi kalau tanggal 18 bisa trading, itu mulai nanti naik itu. Belum lagi event-eventnya kan. Saya harap sih bisa tembus $2 kali ini. Mudah-mudahan, ya kan? Mudah-mudahan bisa tembus $2 kali ini. Berharap. Karena tahu lihatlah tanggal. Karena juga saya langsung lihat ini udah masuk ke ini juga kebetulan stimulus warga Amerika lagi dapat cek ini kan, ada yang nunggu dalam minggu-minggu ini dikirim ceknya kan. Jadi pasti minggu-minggu ini, karena ada berita, saya kan video kemarin saya bilang ada berita saya dengar mereka kalau dapat cek mau invest ke kripto, ke Ethereum atau ke Cardano. Nah masuk pula Cardano, langsung listing di Coinbase kan. Nah ini kayaknya market Cardano naik ini, ya kan. Nah saya langsung jual saya punya ini Coinbase, tinggal nunggu lagi karena besok eventnya si XLM Stella, kalau kurang mau naik juga udah lepas lagi kan, timpa lagi ke Cardano lagi. Terus ada ini, saya lupa kemarin, saya lupa kasih tahu kalian TRX Citron ada 17 ini ada event juga. Saya lupa kasih tahu kalian. Aduh, lupa sih. Ini udah agak naik Tron gitu ya. Saya nggak tahu kalian masih mau ambil resiko. Saya rasa masih tetap naik. Ini saya buat video di posisi 54 sen gitu. 54 mau ke 55. 5 sen point 5 gitu. Ini 5 sen point 4 gitu ya. Sekitar berapa? 700-an dolar ya. Saya rasa paling banter dia kalau mau naik ke 6 ya 800-an gitu. Resiko juga lah, nggak usah lah kalau kalian mau masuk ya, tanggung dapat cepet ya kan. Paling banter saya rasa naik 100 rupiah gitu ya kan. Itu aja, tunggu ya kan. Kalau yang mau masuk IGLD lagi turun nih, lagi koreksi bagus tuh, dia tanggal 22 ada event tuh, tapi agak mahal sih modal IGLD. Saya cuma ini nggak ada jodoh, padahal saya suka sekali IGLD itu ya. Jadi itu aja video hari ini. Terus ini pertanyaan dari si Jimmy Dillon semalamnya, algo bisa diinvest panjang? Bisa sekali. Algo itu bagus sekali. Dia punya profesor ya. Dia itu sleeping giant juga. Cuma sausnya dia udah gede itu. Nah itu dia nggak mau dengar, nggak mau diatur-atur orang, nggak mau di ini. Itu kan banyak. Koin ini juga banyak naungannya ya kan. Kayak IGLD itu sama Binance, di bawah Binance ada yang pengikut Binance gitu ya. Itu ke pengikut Binance biasanya agak cepat naik. Si ini apa pintar ini, misal Pancake Swap gitu kan, Bakery Swap ya kan. Nah itu yang pokoknya yang Binance ya. Ada yang ikut Coinbase baru aja gini, nanti melempem itu ya. Semua yang ikut Coinbase awal-awal listing nanti melempem karena banyak koin, tergantung orang trading juga. Nah itu tergantung nanti proyek apa. Kalau nggak ada proyek juga makin melempem, naik nanti turun gitu, banyak gitu ya. Terus ada yang di bawah naungannya Apple ya kan, yang di bawah Apple. Makanya kayak saya bilang kenapa saya kasih kalian, saya lebih push kalian ke Theta sama Tiful. Banyak di bawah naungan Apple, Google ya. Tapi dia punya sendiri, dia punya produk itu Theta. Jadi kenapa nggak kita pro ke Theta sama Tiful? Nah saya dari 2 bulan lalu coba lihat tuh, itu Theta stable tuh. Bitcoin turun juga kemarin, dia anteng aja karena dia lagi ini ya. Dia juga ada event lagi strong, dia itu lihat naik. Saya waktu kenalkan kalian ke Theta, masih Theta harga 22 dolaran gitu, $1 sekian, $2 gitu dia main di situ waktu itu 2 bulan lalu ya. Tiful masih berapa ratus perak itu ya kan. Sekarang Tiful udah berapa ribu rupiah ya kan itu. Nah banyak di bawah naungan Apple juga, termasuk Algorand ini ya, di bawah Apple.
Cuma dia lebih independen. Dan si ininya siapa apa namanya? Dia Italian American, dia punya profesor, CEO-nya itu. Dia juga secara ini, berita yang saya dengar, nggak berapa banyak orang tahu dia sekarang kerjasama sama pemerintah, karena sekarang SEC kepalanya yang baru, si Jen Gensler, itu teman baik dia dulu. Jen Gensler dia jago di kripto, dia banyak pengetahuan, dia punya knowledge di kripto, makanya si Biden pilih dia jadi kepala SEC sekarang, untuk gimana ngatur kripto ini sekarang, cari jalannya gitu ya, supaya ini. Nah, ada proyek rahasia yang dikerjakan sama mereka. Nah, Algorand ini survei pasti untuk jangka panjang. Cuma sebesar apa kita nggak tahu, karena dia ada proyek rahasia sama pemerintah. Nah, proyek pemerintah yang pemerintah pakai itu, saya pernah jelaskan sedikit, saya nggak terang kali dengan kalian kali ini. Jadi yang dipakai pemerintah itu AAV, Compound, ya, si Chainlink sebagai data, mata-mata cari data kalian ya. Terus Solana, pakai Chainsaw. Solana ini penting sekali, ini buat pemerintah. Nah, nanti semua gimana diatur, otak dari semua ini, si yang atur nanti gimana mau ini, kontrol ini itu, proyek apa masih rahasia, kurang tahu, yang saya dapat info segitu. Jadi yang dipimpin sama si CEO-nya Algorand ini, profesor ini. Dia udah lama, dia dari tahun 888, 89 sebenarnya dia udah buat koin-koin kripto gini. Waktu itu belum inilah, cuma dia udah ini gitu. Jadi kriptografi ini udah lama mereka ini. Jadi dia memang spesialis. Cuma kenapa Algo $1? Dia sama dengan Cardano, mereka cari jalan sendiri, mereka nggak mau nge-push gitu supaya dia langsung besar kayak yang lain-lain. Mereka lebih pentingkan teknologi untuk kemaslahatan. Apa yang mereka buat itu untuk kepentingan orang banyak, bukan sekedar mau cari uang. Itu konsepnya Algo sama Cardano, otaknya hampir sama, dan mereka keras, nggak mau diatur ya. Tapi kalau mau invest jangka panjang, teknologi Algo bagus sekali. Bisa untuk invest jangka panjang ya. Nah, itu sekedar info yang saya sampaikan. Kalau mau saudara Jimmy mau invest Algo, ya silakan, itu bisa itu untuk. Cuma nanti ada berapa banyak yang main baru, saya mau kasih tahu nanti kalau bearish itu koin-koin kalian harus pindah, harus cairkan gitu ya. Bukan berarti semua hidup, ada saatnya harus dicairkan, di keep gitu. Nanti saya jelaskan lagi untuk pas masa bearish lah. Ini masih bull, tenang aja. Yang penting kita agak hati-hati saat di dump gitu, entah dari F2 pool atau sama Wells atau yang lain gitu kan. Itu aja harus agak hati-hati mainnya ya kan. Oke, semangat terus. Salam Cardano buat semuanya. Salam cuan. Oke. Tuhan Yesus berkati. Berkat terus turun sama kita semua. Immanuel, haleluya.